Halo Sobat Filmmania, kabar kalian di mana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan merangkum Donghua series yang berjudul Azure Legacy. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan beberapa bocah dari suatu desa yang terlihat begitu sangat gembira sekali saat mereka bermain bola di sana, di mana MC dalam film kali ini adalah bocah laki-laki bernama Meng Xiaoquan yang kala itu sering dipanggil oleh orang-orang kampung sana dengan panggilan Mang Tuan. Di sini saat Meng Tuan asik bermain dengan teman-temannya hingga ke bagian tepi pantai, Ibu Meng Tuan pun datang dan memarahi dirinya di sana karena hari sudah mulai gelap tapi dirinya tak kunjung pulang juga. Di mana saat para bocil di sana mulai pulang masing-masing, ada salah satu anak nih yang dilahap oleh monster mengerikan dari pasir tersebut. Namun pada saat itu tak ada yang tahu jika ada monster itu di sana. Meng Tuan yang bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya jarang pulang ke rumah. Di sini pun mulai dijelaskan jika ayah Moncon sedang ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Kemudian saat muncul pulang terlebih dahulu karena dia ingin membuat makan malam untuk sang ibu. Tiba-tiba saja Ibu Meng Tuan pun dihampiri oleh sosok misterius yang ingin menghabisi Ibu Meng Tuan dengan teknik pemanggil monster iblis. Merasa akan ada serangan besar-besaran, tentu saja Ibu Meng Tuan pun mengungkapkan identitas aslinya di sana jika sebenarnya dia adalah dewa yang ingin hidup sederhana dengan anaknya itu. Di sisi lain Meng Tuan yang begitu terkejut dengan keadaan desa yang kala itu sudah luluh lanta karena diserang oleh berbagai monster iblis di setiap penjuru desa. Di sini Meng Tuan pun berusaha menolong bibinya tersebut yang kala itu diserang oleh monster iblis. Di mana munculnya yang tak tahu harus berbuat apa lagi karena bibinya itu telah meninggal di sana. Dia pun mulai putus asa nih dengan keadaan tersebut karena keadaan ibunya masih berada di atas tebing tadi, di mana Meng Tuan yang hampir dimakan oleh salah satu monster iblis. Di sana Ibu Meng Tuan pun datang tepat waktu untuk melindungi dirinya. Setelah situasi mulai kondusif di sana, Meng Tuan pun mulai sadar jika wanita berambut putih itu adalah ibunya sendiri, di mana praktisi misterius tadi pun menyerang Ibu Meng Tuan dari belakang dengan mood iblisnya itu. Tentu saja Meng Tuan yang cukup terpukul akan ibunya yang dimakan bulat-bulat oleh praktisi misterius itu pun mencoba untuk melawan balik di sana, namun Tuan malah tewas pula setelah terkena pukulan keras dari praktisi misterius itu. Dan saat Meng Tuan berada di ambang kematiannya, kekuatan duanya
pun seketika bangkit di mana kekuatan Meng Chuan kala itu pun mampu mengalahkan praktisi misterius itu dengan begitu mudahnya. Beberapa jam kemudian, Mang Tuan yang berhasil selamat pun mulai memakamkan ibunya tersebut sambil bersumpah jika dia akan menghabisi semua monster iblis yang ada sampai akhir hayatnya demi membalaskan kematian sang ibu. Setelah insiden itu sudah selesai, kita pun dijelaskan jika di dunia sana ada dunia bawah atau dunia para manusia yang disebut dengan alam azur, di mana para manusia seringkali diserang oleh para binatang iblis karena manusia adalah makanan mereka, dan para dewa yang tak tinggal diam pun mulai turun ke alam bawah atau alam azur untuk mengalahkan beberapa iblis agar tercipta keseimbangan. Kemudian para dewa yang turun ke bumi pun mulai mengajarkan beberapa teknik untuk berkultivasi agar para manusia bisa melawan balik para binatang iblis itu, di mana ada 3 keluarga dewa yang turun ke dunia bawah untuk membimbing para manusia, yakni keluarga Meng, keluarga Yuan, dan keluarga Baik, dan ayah Meng Chuan sendiri berada di keluarga Dewa Marga Meng. Meng Chuan yang kala itu mulai masuk ke dalam keluarga Meng untuk berlatih di sana dan menyembunyikan identitas aslinya tersebut. Dia pun mulai belajar cara untuk berkultivasi, di mana ternyata ada 5 tingkat ranah yang harus dilalui oleh para manusia jika ingin menjadi makhluk immortal atau sekuat para dewa, yakni ranah tingkat paling rendah adalah ranah foundation establishment, di atasnya lagi ada ranah internal tempering, ranah maru development, ranah mortal shading, dan yang tertinggi adalah ranah simples. Kemudian setelah para manusia bisa mencapai ranah tertinggi, maka mereka berhak mengikuti ujian hidup dan mati, dan jika mereka bisa bertahan, maka berhak menjadi makhluk immortal dan menjadi dewa. Kemudian Meng Chuan yang berlatih selama beberapa tahun di sana pun mulai tumbuh menjadi sosok remaja yang penuh dengan keyakinan. Meng Chuan yang tumbuh baik, walau banyak dari mereka yang meremehkan dirinya karena basis kultivasinya sendiri tak sehebat murid-murid lain. Uniknya di sini Meng Chuan ternyata menyembunyikan kekuatan dewanya itu dari semua murid, di mana Meng Chuan selama ini telah berlatih cukup keras di dalam dimensi miliknya sendiri untuk mempraktekkan setiap gerakan yang dia pelajari dari keluarga Meng sana, karena Meng Chuan sendiri masih belum bisa mengakses kekuatan dewanya itu secara sadar. Karena ternyata saat dia masuk ke dalam mode dewanya dulu, dia tak sengaja menggunakan kekuatan dewanya tersebut. Karena Meng Chuan melihat kematian sang ibu, dan tujuan Meng Chuan berlatih di sana selama beberapa tahun terakhir ini, yakni ingin mencari tahu cara menggunakan kekuatan dewanya itu tanpa sepengetahuan orang-orang keluarga. Beberapa saat kemudian guru pembimbing di akademi tersebut yang mengumumkan peringkat para murid yang ada di sana. Terlihat Meng Chuan pun semakin hari peringkatnya semakin merosot saja, dan mulai dijelaskan jika akademi itu bernama Akademi Mirrorly yang didirikan oleh 3 keluarga dewa untuk membimbing siapapun dari kalangan manapun juga. Di sisi lain, Bang Chuan yang diajak untuk pergi kencan oleh seorang nona muda dari keluarga Yul yang bernama Yun Jingping. Ternyata Jingping telah dijodohkan oleh Meng Chuan oleh keluarga mereka masing-masing, namun sayangnya Meng Chuan masih belum bisa membuka hatinya itu kepada Jingping karena Meng Chuan sendiri harus fokus berlatih.
去东山赏雪。我的云大小姐，又有什么事儿啊？孟木头，怎么不理我？ Saat Mencuan ingin pergi dari sana, dia pun dihadang oleh tuan muda dari keluarga Bai yang bernama Bai Guan, di mana Bai Gun cukup kesal dengan Qingpin yang dijodohkan dengan Mang Tuan karena Bai Gun sendiri ternyata suka dengan Xing Ping nih. Kemudian bagi Huan di sana untuk menunjukkan kepada semua orang jika Bai Guan lebih kuat dari Mang Chuan karena Bai Guan berada di ranah mara tahap puncak, sedangkan Bang Chuan sendiri masih berada di ranah marau tahap menengah. Namun beda sedikit ranah bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena pengalaman bertarung serta seni bela diri Mang Chuan masih jauh dari Bai Guan. 却整天做梦武秘技，渡你孟川一个刚入洗髓境的废。洗髓境圆满的力道，还真不是盖的。白师兄嫉妒了。 这混混吧，用境界碾压你，我就很开心。修行境界的较量，你们自己开心就好。白师兄可是洗髓境圆满，动作干净利落，招招直击本。我就会永远止步脱胎境，就必须要悟出属于自己的秘技。要想突破到第5境界无漏境，但大多数人只要肯苦修，终能突破。 境界比你高就是王道，路都没走稳的，就想着跑了，所以大家才笑话他。兄才洗髓境中期，怎么就想着那么远？秘籍恶秀了。 Pertarungan mereka berdua yang dihentikan oleh seorang murid perempuan bernama Jiwei. Seketika Bai Guan pun tak berani berbuat apa-apa lagi di sana karena sepertinya kekuatan Jiwei di atas Bai Guan, dan saat si Yue mengajak Muan pergi untuk berlatih dengannya di tempat lain saja, terlihat jika kala itu Qingpin cukup kesal dengan kedekatan Mang Tuan dengan Jiwei tersebut. 清平妹妹，孟川，你要跟这个小浪铁？ Beberapa saat kemudian Qingpin yang mengadu kepada ayahnya jika dia cukup kesal dengan perjodohannya tersebut. Ayah Qingpin pun meminta dirinya untuk bersabar saja karena keluarga Yun sedang dalam masa-masa krisis, di mana saat Qingpin ditawari untuk menikah dengan Bai Guan dari keluarga Bai saja, tentu saja Qingpin pun menolak usulan tersebut karena Bai Guan adalah pemuda yang mata keranjang dan suka tebar pesona terhadap murid perempuan lain. Kemudian Xing pun beralih ke tempat penghancuran saat ini yang kala itu sedang melakukan latihan bersama dengan Jiwei, di mana kemampuan berpedang kali ini pun diperlihatkan dengan cukup lihai dalam menangani setiap kondisi pertarungan di sana. 放学一回来就对练，咱们孟府快成他俩的私人。来吧。 Mang Chuan yang berhasil menangkis setiap serangan yang dilontarkan oleh Jiwa pun yakin jika cepat atau lambat Mang Chuan pasti akan mencapai tahap maksimal dari ranah Maro dan menembus ke ranah mortal. Kemudian datanglah seorang pria bernama Mang Dajang sambil berkata jika makanan telah siap, di mana ternyata dia adalah ayah dari Mang Tuan yang selama ini jarang pulang. 那可是玉阳公主的徒弟。我们东宁府有人在我这个年纪就悟出秘技了，急啥呀？ Saat mereka makan bersama di sana, ayah Mang Chuan pun memberikan buku tentang geografi salah satu dewa terkuat zaman dulu.
karena Bang Juan begitu suka dengan seluk-beluk dunia para dewani, dan saat Meng Chuan kembali ke kamarnya tersebut, dia pun masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di bagian bawah bangunan di sana di mana ternyata Meng Chuan masih belum bisa menemukan asal-usul dari praktisi misterius yang telah membunuh ibunya itu, di mana Meng Chuan pun kalau itu berpikir keras untuk membangkitkan kembali kekuatan duanya itu. Di mana kita pun dijelaskan jika orang-orang sana menyebutnya sebagai keterampilan rahasia untuk menjadi makhluk abadi dan mendapatkan kekuatan khusus itu. 今晚来点狠的，就可以令我的识海魂魄强大起来。发现神尊们，无一不是16岁前就悟出。 Meng Chuan yang kala itu mengingat suatu kisah jika dulu ada praktisi bernama Gail yang sangat hebat di kota tersebut, namun karena dia sering mabuk-mabukan banyak warga yang tak percaya dengan kekuatan aslinya itu, karena Gail sendiri hanya menggunakan pedangnya itu untuk menebas binatang ini saja hingga akhirnya saat kota itu diserang oleh segerombolan binatang iblis, Gail pun mulai menunjukkan kekuatan aslinya itu.是豁口的刀，他解开了刀上的布，妖怪们轰然破碎，又看见漫天的光。Jiu yang ternyata kala itu menjadi dekan di Akademi Milor Laki dengan kebiasaannya yang masih mabuk-mabukan di sana, Meng Chuan pun membawakan beberapa arak untuk kakak hiu tersebut sambil mengajari Bang Chuan untuk membangkitkan keterampilan rahasianya itu, bahkan mungkin juga mau menjadi murid pribadi dari kakak hiu di sana jika dia mengizinkan, namun karena kakak hiu menolak untuk mengangkat Meng Chuan menjadi muridnya tersebut, karena tujuan Meng Chuan hanya demi balas dendam semata. 小子，想要出命！老人家，再加把力气！饭一样啊，使点劲儿！不是技巧，犹如你手中的刀身，来修行境界，三位一体，如何做到一体？ 接身与技的桥梁，而心却最玄乎。令人中一看成拙劣，也许真的是叛徒。这小子，你记得回忆吗？神尊，你的心最想要什么？要他们都去死！我要活过来！我要替娘报仇！累死的人是我！ Kakak hiu yang menghentikan serangannya tersebut karena ternyata tujuan balas dendam Meng Chuan kala itu hanya demi membalas praktisi yang mengendalikan binatang iblis semata, di mana Meng Chuan berkata jika dia lebih suka melukis sambil memegang kuas saja ketimbang memegang pedang yang sepertinya bukan keahliannya. Kemudian kakak hiu yang mau menerima Meng Chuan menjadi muridnya tersebut pun mulai membimbing Meng Chuan secara perlahan-lahan hingga akhirnya Meng Chuan pun mampu merubah amarahnya tersebut menjadi energi tersendiri di setiap serangan Meng Chuan saat melawan para iblis.